Hai sahabat akuntansi pemerintah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ria Dewi Ambarwati. Kali ini kita masih membahas akuntansi investasi pada sistem akuntansi PPKD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengakuntansikan transaksi-transaksi pada investasi, terutama untuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dengan menggunakan metode biaya. Selamat mengikuti. Berikut adalah ilustrasi jurnal untuk mencatat perolehan investasi jangka pendek. Pada tanggal 1 April 2013, pemerintah Kota Kramat Selatan menempatkan dananya sebesar 200 juta rupiah pada deposito berjangka 6 bulan di bank keren dengan tingkat bunga 6% per tahun. Investasi jangka pendek pada dasarnya bukan transaksi pembiayaan, tetapi sekedar untuk memanfaatkan idle cash yang ada di kas daerah. Oleh karena itu, pada saat terjadi perolehan investasi jangka pendek, maka PPKD hanya akan menjurnal transaksi tersebut pada subsistem akuntansi keuangan. Jurnal yang akan dibuat pada tanggal 1 April 2013 adalah investasi jangka pendek pada kas di kas daerah sebesar 200 juta rupiah. Karena investasi jangka pendek bukan merupakan transaksi pembiayaan, maka PPKD tidak akan melakukan jurnal apapun pada subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ilustrasi jurnal hasil investasi jangka pendek. Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, Pemkot Kramat Selatan akan menerima bunga deposito dari Bank Keren. Nah, atas transaksi ini, Pemkot akan menghitung berapa jumlah bunga yang akan diterima setiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei. Nah, pendapatan bunga ini nanti akan diakui sebagai pendapatan bunga deposito LO sekaligus sebagai pendapatan bunga deposito LRA. Jurnal pada SAK adalah kas di kas daerah pada pendapatan bunga deposito LO sebesar 1 juta. Kemudian jurnal pada SAPA adalah estimasi perubahan SAL pada pendapatan bunga deposito LRA sebesar 1 juta. Pendapatan bunga 1 juta ini diperoleh dari nilai investasi sebesar 200 juta dikalikan bunga per tahun sebesar 6% dikalikan dengan 1/12. Berikut ini kita akan melihat bagaimana jurnal pelepasan investasi jangka pendek. Pada tanggal 1 Oktober 2013, Pemkot Kramat Selatan mencairkan seluruh depositonya pada Bank Keren. Atas transaksi ini, maka Pemkot akan mengakui pendapatan bunga deposito terlebih dahulu yang diterima pada 1 Oktober yaitu sebesar 1 juta. Kemudian Pemkot juga akan mencatat pelepasan investasi jangka pendek sebesar harga perolehannya yaitu 200 juta. Maka pada jurnal sistem akuntansi keuangan, Pemkot akan menjurnal kas di kasda sebesar 201 juta, pendapatan bunga deposito LO sebesar 1 juta, dan investasi jangka pendek sebesar 200 juta. Karena transaksi pelepasan investasi jangka pendek ini bukan merupakan transaksi penerimaan pembiayaan, maka pada jurnal SAPA, Pemkot akan mencatat estimasi perubahan SAL pada pendapatan bunga deposito LRA sebesar 1 juta. Nah, berikut ini kita akan melihat bagaimana jurnal perolehan investasi jangka panjang dengan menggunakan metode biaya. Pada tanggal 2 Februari 2013, Pemkot Sejahtera melakukan penyertaan modal kepada BUMD Harapan sebesar 300 juta rupiah. SP2DLS PPKD atas penyertaan modal terbit pada tanggal 9 Februari 2013. Atas penyertaan modal ini, Pemkot Sejahtera memiliki kepemilikan sebesar 15% pada BUMD Harapan. Dari transaksi ini kita bisa melihat bahwa metode investasi atau metode penilaian investasi yang akan diterapkan oleh Pemkot adalah metode biaya disebabkan kepemilikan kurang dari 20%. Transaksi ini akan dicatat pada tanggal 9 Februari bertepatan dengan terbitnya SP2DLS PPKD. Jurnal pada SAK adalah penyertaan modal BUMD pada kas di kasda sebesar 300 juta, kemudian jurnal pada SAPA adalah pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada estimasi perubahan SAL sebesar nilai yang sama.
Selanjutnya kita akan melihat ilustrasi jurnal hasil investasi jangka panjang dengan menggunakan metode biaya. Pada tanggal 5 April 2013, BUMD Harapan mengumumkan perolehan laba tahun 2013 sebesar 100 juta rupiah. Selain itu diumumkan juga bahwa 25% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 April 2013. Atas transaksi ini, maka Pemkot akan mengakui pengumuman dividen tunai pada tanggal 5 April 2013 sebagai piutang dividen dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang akan diakui adalah sebesar 25% dikalikan laba yang diumumkan yaitu 100 juta dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemkot pada BUMD Harapan. Pada jurnal Sapa, Pemkot tidak akan melakukan jurnal apapun karena belum ada realisasi kas yang masuk. Menyambung slide sebelumnya tentang hasil investasi jangka panjang dengan menggunakan metode biaya, maka ketika pembagian dividen direalisasikan pada tanggal 9 April, Pemkot akan mengakui transaksi tersebut sebagai penyelesaian piutang. Jurnal yang akan dibuat oleh Pemkot pada SAK adalah kas di kasda pada piutang dividen BUMD sebesar Rp3.750.000. Kemudian pada jurnal Sapa, Pemkot akan mencatat estimasi perubahan SAL pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah nilai yang sama. Nah, selanjutnya mari kita lihat jurnal pelepasan investasi jangka panjang dengan metode biaya. Pada tanggal 1 Oktober 2013, Pemkot Sejahtera memutuskan untuk menjual saham kepemilikannya pada BUMD Harapan senilai 100 juta rupiah. Saham tersebut terjual dengan harga 120 juta pada tanggal 5 Oktober. Atas transaksi ini, jurnal pada SAK yang dibuat oleh Pemkot adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Oktober 2013 atau bertepatan dengan terjualnya saham, Pemkot akan mendebit kas di kasda senilai 120 juta atau senilai harga penjualan saham. Kemudian atas pelepasan investasi ini, Pemkot akan mengkredit penyertaan modal pada BUMD sebesar nilai buku saham pada BUMD tersebut yaitu 100 juta rupiah. Selisih antara kas yang diterima dengan penyertaan modal pada BUMD akan dicatat sebagai surplus pelepasan investasi jangka panjang sebesar 20 juta rupiah. Jurnal pada Sapa yang akan dicatat oleh Pemkot adalah sebagai berikut. Atas pelepasan investasi ini, maka Pemkot akan mencatat sebagai penerimaan pembiayaan penjualan saham BUMD dan akan mendebit estimasi perubahan SAL sebesar nilai kas yang diterima yaitu 120 juta rupiah. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Terima kasih sahabat sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi dengan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.